Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Baik, acara persidangan pada siang ini untuk mendengar keterangan pemberi keterangan dari 3 pemberi keterangan yang hadir. Oleh karena itu dipersilakan dari Universitas HKBP Non-Mention terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Pak Rektor, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih atas undangan untuk mengikuti acara persidangan saat ini. Terkait dengan materi yang disampaikan kepada kami, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Universitas HKBP Non-Mention berdiri tahun tanggal 7 Oktober 1954 yang didirikan oleh Lembaga Gereja Kuria Kristen Batak Protestan untuk mengenang nama Non-Mention, seorang misionaris Lutheran asal Jerman. Saat ini, universitas ini terakreditasi dengan unggul, mengasuh 10 fakultas dan 1 pasca sarjana dengan jumlah program studi sebanyak 34 orang, 34 program studi dengan 6 akreditasi unggul dan 20 akreditasi baik. Saat ini jumlah mahasiswa di PD Dikti untuk tahun ajaran 2025-2026 ada sebanyak 13.432 orang dan yang aktif sebanyak 10.399 orang dengan rata-rata uang kuliah sebesar 8,5 juta per tahun per orang di luar Fakultas Kedokteran. Jumlah dosen tetap yayasan ada sebanyak 293 orang, dosen DPK sebanyak 33 orang, dan dosen tidak tetap sebanyak 18 orang. Dengan kualifikasi 16 orang guru besar, 56 orang lektor kepala, dan 105 doktor. Sumber daya manusia dan kesejahteraannya menurut kami adalah kunci utama bagi kemajuan Universitas HKBP Non-Mention melalui pendidikan yang baik, kesehatan yang layak, serta penghasilan yang adil. Bentuk kesejahteraan sumber daya manusia di UHN berupa finansial, yaitu gaji, bonus, tunjangan, dan sebagainya, non-finansial, jaminan kesehatan, JKK, JKN, dan sebagainya, serta sosial, bantuan maupun bantuan untuk pernikahan maupun kematian keluarga keluarga dosen maupun pegawai. Yang dapat kami sampaikan di sini, izin share Yang Mulia mengenai penggajian di Universitas HKBP Non-Mention. Adapun mohon izin untuk share. Ya, silakan Pak Rektor. Ya, silakan ditayangkan. Baik, mengenai pendapat gaji di Universitas HKBP Non-Mention itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan anak, serta tunjangan fungsional. Ini sama untuk semua dosen dan pegawai, yang membedakannya hanya tunjangan fungsional. Seorang dosen mendapat tunjangan fungsional, namun pegawai tidak mendapat tunjangan fungsional, sesuai dengan golongannya. Untuk dosen yang baru pertama sekali mengajar dan masih single, maka dia akan mendapat gaji pokok dan tunjangan natura 10 kg beras dan tunjangan penyesuaian setara dengan UMK di tahun berjalan. Selain daripada gaji tersebut, seorang dosen di Universitas HKBP Non-Mention dapat memperoleh tunjangan struktural dan BBM bagi fungsionaris, dana taktis bagi rektorat dan dekanat, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya sebesar 1 bulan gaji. Kemudian ada yang mendapat tunjangan sertifikasi dosen kurang lebih 200 orang, dana penelitian sebesar 10 dan 11 juta untuk dosen 1 kali dalam 1 tahun, dana pengabdian dosen pada masyarakat sebesar 2,5 juta 1 kali per tahun,
insentif publikasi ilmiah yang diberikan berdasarkan jenis publikasinya, dana vakasi dan UTS dan UAS, honor kelebihan jam mengajar sesuai jumlah SKS yang lebih, di mana tadi di dalam penggajian itu beban tugas dosen yang wajib untuk seorang dosen tetap adalah 12 SKS, di luar itu dihitung sebagai beban tugas lebih atau jam lebih. Kemudian memperoleh dana pembimbingan untuk skripsi, PKL, magang maupun dana penguji serta dana kepanitiaan. Sementara itu untuk dosen DPK kita memberikan tunjangan transport sesuai dengan golongan maupun jabatan akademiknya. Mereka juga dari negara mendapat gaji pokok sesuai dengan golongan pensiun saya, tunjangan sertifikasi dosen, TUKIN. Namun juga kami memberikan tunjangan sebesar tunjangan transport untuk tunjangan hari raya maupun untuk gaji ke-13, berhak juga untuk mendapatkan dana penelitian, dana pengabdian dosen kepada masyarakat yang jumlahnya sama seperti dosen tetap, dana insentif publikasi yang jumlahnya sama seperti dosen tetap yayasan, dana vakasi UTS dan UAS, honor kelebihan jam mengajar, lebih dari 12 SKS juga diberikan dihitung sebagai beban lebih, dana pembimbingan penguji skripsi, PKL, magang, dana kepanitiaan. Itulah pendapatan dosen untuk mendukung kesejahteraan daripada SDM yang ada di Universitas HKBP No Mention yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Nanti kami dari Mahkamah Konstitusi menunggu data-data itu atau keterangan secara resminya agar bisa dikirim ke Majelis Hakim, dan kami tunggu di kesempatan berikutnya. Baik, dilanjutkan dari Universitas Katolik de La Salle, Manado. Silakan Pak Rektor. Terima kasih atas kesempatan yang mulia, yang saya hormati Majelis Hakim dan para pemohon yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan Universitas Katolik de La Salle. Kami berdiri pada tahun 2000, didirikan oleh Gereja Katolik Keuskupan Manado dan bekerja sama pada waktu berdirinya dengan bruder-bruder sekolah Kristiani dari Filipina. Tetapi relasi kami hanya sebatas pada spiritualitas, agar kami dapat melayani orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang miskin terutama, dan agar kami dapat mengembangkan manusia secara utuh di dalam iman, di dalam pengabdian, dan di dalam membangun masyarakat, komunitas. Kami sepenuhnya milik Keuskupan Manado melalui Yayasan Perguruan Tinggi Katolik, Yayasan Perguruan Tinggi Universitas de La Salle Manado, dan sekarang ini kami mengampu 13 program studi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.848 dengan mahasiswa aktif sekitar 1.500-an. Dan kami mempunyai dosen sebanyak 121, 2 diantaranya adalah pegawai negeri ASN, dan dosen tetap kami 118, dan ada juga 1 praktisi 1. Yang lain ada dosen tidak tetap yang kami rekrut tergantung dari kebutuhan. Lalu kemudian dari antara dosen-dosen tersebut sudah mempunyai jabatan fungsional kira-kira hampir 100 ya. Lalu kemudian mempunyai sertifikasi dosen 95. Dari pihak kami sangat menghargai adanya dosen, dan kami berusaha sedapat mungkin untuk memberikan juga kesejahteraan bagi mereka, karena untuk menjalankan semua pendidikan tentulah dosen harus diperhatikan, tentu saja dengan segala kemungkinan dan kemampuan kami, dan juga seringkali tergantung sangat besar pada pemasukan dari mahasiswa sebagian besarnya.
Untuk penggajian kami ada yang disebut dengan fixed income, dan kami menyebutkan misalnya gaji pokok, lalu kemudian tunjangan-tunjangan tetap yang akan menjadi fixed income dari para dosen. Selain itu juga ada beberapa tunjangan yang lain, yaitu tunjangan tidak tetap, ya seperti misalnya struktural, kalau mereka Bapak mempunyai jabatan struktural. Ada juga tunjangan-tunjangan yang berasal dari sertifikasi dosen seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu kemudian juga ada kegiatan-kegiatan akademik yang kemudian juga memberi insentif kepada dosen, seperti misalnya publikasi, pengabdian, penelitian yang berasal dari dana BIMA dan sebagainya. Lalu kemudian kami juga dari yayasan mengusahakan tunjangan sosial berupa BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, lalu juga dana pensiun. Untuk tunjangan ini ada diatur, sebagian dibayarkan oleh karyawan kami, tetapi sebagian lebih besar lagi dibayarkan oleh yayasan, sehingga lalu kemudian ada juga partisipasi dari karyawan tersebut. Jadi kalau misalnya boleh disebutkan dari gaji pokok kami, ya misalnya terentang antara yang paling rendah 2.563.000, lalu kemudian dan berkembang sampai dengan tingkat jabatannya. Untuk tunjangan tunjangan jabatan struktural kami memberikan juga kepada semua pejabat dari rektor sampai kepala laboratorium, bervariasi ya dari 5 juta sampai juga dengan 500.000 yang paling kecil kepala laboratorium. Untuk dosen yang mempunyai jabatan fungsional akademik, kami ya di luar dari sertifikasi dosen yang mereka terima, kami juga memberikan dari yayasan dengan jumlah bervariasi. Jadi misalnya guru besar dari kami memberikan angkanya 2.600.000, lalu kemudian lektor kepala 1.500.000, lektor 875, asisten ahli 550, dan nanti sampai dengan mereka yang baru masuk dan belum memiliki NIDN, kami juga sudah memberikan tunjangan fungsional meskipun jumlahnya kecil 150. Dan begitulah kami memberikan juga kepada dosen-dosen kami tunjangan untuk suami, yaitu 10% dari gaji pokok. Lalu kemudian tunjangan anak ada 2% dari gaji pokok. Kami memberikan tunjangan untuk anak sampai maksimal 3 anak. Dan juga demikian tunjangan beras kami berikan satu orang 80.000 ya diberikan untuk maksimal 3 anak. Begitu juga kami setiap dosen diberikan tunjangan untuk uang makan dan uang transport, dan itu jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mereka masuk kerja atau masuk hadir di dalam kampus, maksimal 21 sampai 22 hari ya, maka dikalikan uang makan 22.000 dan uang transport 38.000. Selain itu kami juga memberikan honor untuk kegiatan-kegiatan akademik yang misalnya ada pembimbingan magang, pengujian proposal, pengujian skripsi, pembimbingan skripsi, dan juga tentu kalau ada tugas-tugas dari kampus kami memberikan juga uang transport dan tunjangan, apalagi kalau tugasnya di luar kota. Dan kalau misalnya di simulasi, misalnya dosen S3 yang bekerja selama 2 tahun ya, maka mereka yang baru masuk ya tanpa masih belum mempunyai jabatan, belum mempunyai NIDN ya, itu baru masuk, kira-kira mereka mendapatkan take home pay 4.199 ya, 4.200.000. Kami memiliki UMK di
Manado 4.025.000, sehingga memang masih dalam keadaan seperti itu boleh dikatakan masih cukup kecil, tetapi setidaknya kami berusaha untuk mendekati atau paling tidak lebih sedikit dari UMK. Lalu kemudian situasi kami secara umum, Yang Mulia, pendapatan penuh THP itu bervariasi ya, tergantung dari tentu saja keaktifan dosen, meskipun ada dasar fix yang sudah bisa diberikan seperti yang tadi kami gambarkan. Dan kami berusaha supaya diberikan tepat waktu ya. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu ada terlambat 1 hari atau 2 hari, tetapi tidak pernah kami berusaha mengurangi. Memang ada kesulitan karena pendapatan yayasan terutama berasal dari uang kuliah mahasiswa, dan memang usaha yayasan juga ada, yaitu misalnya dengan business center dan sebagainya, food court dan sebagainya. Tetapi kalau dihitung presentasinya untuk pendapatan dari uang kuliah itu masih kira-kira 85%. Dan pendapatan dosen ini akan sangat terbantu bila mereka mendapatkan sertifikasi dosen. Karena itulah kami dari 121 dosen, kami mendorong sehingga kami syukur, puji Tuhan, kami ada 95 dosen yang mendapatkan sertifikasi, sehingga mereka selain fix dari yayasan, mereka masih mendapatkan tambahan dari sertifikasi dosen. Dan kalau mereka sungguh berusaha, mereka juga bisa mendapatkan dari hibah penelitian dan hibah pengabdian kepada masyarakat, dan juga tentu penugasan-penugasan yang lain, tambahan-tambahan seperti honorarium, panitia, dan sebagainya. Lalu kemudian secara umum, dosen-dosen juga ada beberapa dari mereka mendapatkan kepercayaan dari mitra-mitra, sehingga mereka bisa bekerja, menambah di perusahaan tertentu, atau kadang-kadang mereka berwirausaha, kadang-kadang mereka juga mengajar di perguruan tinggi lain sebagai dosen tambahan atau dosen tidak tetap. Maksud saya mereka memberi kuliah 1-2 mata kuliah, lalu kemudian juga di sekolah-sekolah ada SMA yang meminta dosen-dosen kami untuk mengajar. Tetapi sejauh ini dengan izin dan juga dengan kerjasama itu, mereka tidak melalaikan tugas mereka dan mereka sungguh dapat berdedikasi di universitas kami. Demikian kira-kira gambaran umum mengenai kondisi dosen-dosen kami dan sistem penggajian di Universitas Katolik de La Salle, dan kami sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih kepada Majelis Hakim dan juga para pemohon. Demikian keterangan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Terakhir dari Universitas Abdullah Tama Aceh, Pak Rektor dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada Universitas Abdullah Tama untuk menyampaikan keterangan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi perkenankan saya mengenalkan dulu Universitas Abdullah Tama. Ya, Universitas Abdullah Tama ini dinaungi oleh Yayasan Abdullah Tama, yang awalnya adalah yayasan yang bergerak dalam penyantunan anak yatim di Aceh. Namanya Abdullah Tama itu sendiri yang artinya dalam bahasa Arab itu ayah anak yatim, Abu Yatama. Didirikan pada tahun 1983, awalnya berdiri sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan dan berkembang seterusnya mempunyai 3 institusi, Universitas, Akbar Abdullah Tama, dan STIMIK Abdullah Tama. Kemudian pada tahun 2019 dimergerkan menjadi satu institusi, Universitas Abdullah Tama sampai sekarang. Perjalanan Universitas Abdullah Tama cukup berliku ya, di lokasi kami yang ada di daerah Kabupaten Aceh Besar itu
mengalami periode daerah operasi militer, kemudian gerakan Aceh Merdeka hingga perjanjian Helsinki. Pada tahun 2004, bencana tsunami dan gempa, kampus Universitas Abuya Tama rusak cukup parah, banyak peralatan yang rusak akibat gempa yang kuat, dan kita kehilangan atau tidak lapornya 250 mahasiswa dan tenaga dosen lebih dari 60 orang. Kemudian itulah dimulai dari tahun 2004 sampai 10 tahun atau 2 periode, Rektorat itu coba mengembalikan Universitas Abuya Tama, dan saat ini alhamdulillah Universitas Abuya Tama telah mempunyai 8 fakultas dengan jumlah mahasiswa 8.000 di Kota Dikti terakhir berjumlah 8.250 mahasiswa aktif dengan tenaga pengajar sebanyak 286. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan dosen, Universitas Abuya Tama meyakini bahwa hal ini memerlukan sinergi antara negara pendidikan tinggi dan yayasan. Jadi saya coba akan uraikan sedikit yang mulia terkait dengan kondisi remunerasi atau kompensasi yang terjadi di Universitas Abuya Tama. Komposisi penerima gaji di Universitas Abuya Tama itu terdiri dari 2 komponen, yaitu gaji pokok yang merupakan gaji yang tetap yang diterima ditambah dengan tunjangan melekat, itu nilainya rata-rata 2,8 juta. Ya. Kemudian ada juga komponen lain, yaitu tunjangan tidak tetap, yang kita akan kelompokkan menjadi take home pay. UMP di Aceh itu 3,9. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk penerima gaji pokok saja, artinya ada 2 yang gaji pokok dan tunjangan melekat, itu yang sudah di atas UMP sekitar 4,9%. Kemudian mayoritas memang masih di bawah UMP, 85,3%. Namun ketika digabungkan dengan tunjangan-tunjangan lain, kegiatan lain yang diberikan remunerasi atau kompensasi, nilai yang di bawah UMP itu hampir berkurang. 34% tetap nilainya di atas, ya. Dan selisih nilai terendah gaji yang diterima oleh dosen kita dengan nilai UMP hanya 884.362 rupiah, dan itu juga disebabkan karena adanya kenaikan UMP di tiap tahunnya antara 5-7%. Namun kita tetap berusaha untuk mendekatkan selisih itu pada tingkat yang makin baik. Kemudian fasilitas kesejahteraan yang diterima oleh dosen di lingkungan Universitas Abuya Tama, pertama adalah adanya beasiswa pendidikan lanjutan bagi S2 dan S3 di dalam negeri, khususnya yang dianggarkan 300 juta per semester atau 600 juta per tahun. Kemudian diberikan THR juga yang disesuaikan dengan anggarannya ada, dan bersamaan pada saat itu biasanya juga diberikan kalau di Aceh ini ada istilah daging megar, ini wajib, ya, itu merupakan adat, jadi yang 1 kali setahun dengan jumlah lebih dari 2,5 kilo atau minimal 2,5 kilo daging sapi, itu dibagikan ke seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Abuya Tama. Kemudian perawatan layanan kesehatan, ya. Kebetulan Universitas Abuya Tama mempunyai grup rumah sakit, sehingga kalau karyawan dan dosen di lingkungan Universitas Abuya Tama melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit sendiri akan mendapatkan perhatian atau atensi khusus. Ya. Kemudian adanya pinjaman lunak untuk
hal-hal yang sifatnya konstruktif utama, seperti perbaikan rumah, anak sekolah, dan sebagainya. Kemudian juga terdapat budget 300 juta untuk bantuan penelitian dan pengabdian kepada dapat diterima oleh dosen dengan pengajuan proposal yang disetujui. Kenapa hal ini kita lakukan? Nah, kita mendorong bahwa dosen itu selain mendapatkan kesejahteraan dari yayasan, tapi juga bisa mengakses fasilitas-fasilitas tambahan yang diberikan oleh pemerintah seperti melalui hibah kompetisi, dan itu memerlukan pelatihan atau persiapan, dan yayasan atau Universitas Abuya Tama membuka ruang itu sehingga untuk mengejar sertifikasi dosen, kemudian hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi itu dosen. Jadi kita mendorong supaya dosen juga menggunakan waktunya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan lain yang berimplikasi kepada Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Abuya Tama. Ya. Kemudian tentu untuk kewajiban lain seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja itu tetap dipenuhi oleh Universitas Abuya Tama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sebagai pemberi keterangan dari Universitas Abuya Tama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor keterangannya. Mungkin dari Majelis Hakim ada yang mau dimintakan keterangan tambahan atau